Shalom Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali kita dapat berjumpa kembali di dalam ibadah online hari ini. Dan di minggu ini kembali kita beribadah melalui jaringan online. Namun kita percaya Allah kita senantiasa hadir dimanapun kita berada. Untuk itu kami mengajak Bapak, Ibu, Saudara untuk bersama-sama datang di dalam hadirat-Nya. Kita persiapkan hati yang terbaik untuk menikmati kasih dan kuasa-Nya di dalam ibadah online ini. Hari ini kita akan dilayani oleh hamba-Nya, yaitu Bapak Pendeta Mervin Sujak. Mari ajak anggota keluarga yang lain untuk bersama-sama kita beribadah, karena firman Tuhan berkata, 2-3 orang berkumpul di dalam nama Tuhan, maka pasti Ia hadir di tengah-tengah kita. Untuk adik-adik sekolah minggu, jangan khawatir. Mami dan papi di rumah dapat mengakses ibadah online untuk sekolah minggu di channel YouTube ini. Atau melalui scan QR Code di depan saudara. Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk bergabung di dalam komunitas, yaitu KUL, antara lain untuk komunitas umum, komunitas dewasa muda, komunitas remaja, komunitas anak, saudara dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Untuk Bapak Ibu Saudara yang membutuhkan dukungan dalam doa, konseling, maupun pelayanan jemaat lainnya, dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Ibadah rumah doa akan diadakan kembali pada Rabu 20 Januari 2021 melalui aplikasi Zoom. Untuk user ID dan password, saudara dapat menghubungi melalui nomor berikut ini. Untuk persembahan, maka saudara dapat memberikan melalui transfer pada nomor rekening berikut ini yang terpampang di layar kaca saudara. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Selamat beribadah dan Tuhan Yesus memberkati. Mari kita membaca Mazmur 91 bersama-sama. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom semua, di dalam edisi Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas satu topik yang sangat menarik, yaitu teologi kemakmuran, benar atau salah.
Mungkin banyak dari kita yang sering mendengar ada seseorang, suatu gereja atau pelayanan yang katanya menganut teologi kemakmuran. GBI Jalan Gatot Subroto pun tidak luput dari anggapan tersebut. Namun, perlu diketahui bahwa gereja kita sama sekali tidak menganut teologi kemakmuran. Supaya kita tidak terjebak di dalam pengajaran tersebut, mari kita sama-sama mempelajari dan memahami 4 hal mengenai hal kekayaan dari kitab Ulangan pasal 7 sampai 9, yaitu saat Tuhan mengajarkan kepada bangsa Israel selama di padang gurun. Yang pertama, kita tidak mengidentifikasikan diri kita berdasarkan kekayaan kita. Di dalam Ulangan 7 ayat 7 jelas mengajarkan bahwa Tuhanlah sebagai pencipta kita yang menentukan harga diri kita, bahwa kita adalah mulia dan berharga di matanya. Yang kedua, kita tidak mencari kenikmatan kita dari kekayaan. Raja Salomo jatuh karena melupakan kenikmatan bersama Tuhan dan mencari kenikmatan dari kesenangan duniawi yang didapat dari keberhasilannya. Pada dasarnya, Tuhan tidak melarang kita untuk menikmati berkat materi yang sudah Tuhan berikan, asalkan sesuai dengan kebenaran firman dan tuntunan Roh Kudus, serta tidak menempatkan kepuasan kita pada hal-hal yang bersifat materi. Jika tidak, kita akan terhilang dari rencana Tuhan atas hidup kita. Yang ketiga, kita tidak menaruh kekuatan kita pada kekayaan, karena uang seringkali membuat pemiliknya merasa memiliki kendali dan kekuatan. Uang juga dapat membelokkan rasa keadilan seseorang dan membuat pemiliknya merasa lebih berkuasa dari orang lain. Dan yang keempat, kita tidak mencari tujuan hidup dari kekayaan. Di dalam Matius 6 ayat 24 dan Lukas 16 ayat 13, Yesus menyatakan bahwa kita tidak dapat melayani dua tuan. Dan di dalam Ulangan 8 ayat 18 juga dengan jelas berkata bahwa Tuhanlah yang memberi kekuatan untuk menghasilkan kekayaan dan menggenapi perjanjian Abraham, yaitu berkat bagi Israel, supaya melalui Israel semua kaum juga dapat diberkati. Kita perlu mengerti 4 hal tersebut, supaya kita tidak dapat dengan mudah terbawa oleh pengajaran teologi kemakmuran. Karena teologi kemakmuran adalah suatu penyimpangan dari sebuah pengajaran Alkitab yang benar. Ingat, Tuhan mau kita sebagai anak-anaknya berhasil dan diberkati, namun melalui pengajaran yang benar. Supaya lebih jelas, mari kita sama-sama telaah 3 penyimpangan ajaran utama teologi kemakmuran. Ajaran yang pertama dikatakan bahwa Allah menginginkan semua anak-anaknya berhasil. Kalimat ini sebetulnya tidak salah, namun menjadi salah jika dipahami secara ekstrim, yaitu jika kita tidak diberkati atau berhasil, artinya kita bukanlah anak Tuhan. Padahal di dalam Yosua 1 ayat 8 dengan jelas mengajarkan bahwa tolak ukur menilai keberhasilan tidak dapat dinilai secara materi. Sebaliknya, untuk berhasil, kita juga perlu merenungkan, memperkatakan, dan melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Selanjutnya, ajaran teologi kemakmuran yang kedua dikatakan penebusan Yesus di kayu salib adalah penebusan dari kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, di mana jika orang tersebut percaya sepenuhnya, maka tidak akan mengalami penderitaan. Tentu hal ini sangat menyimpang, karena teologi kemakmuran berpendapat jika kita mengalami kemiskinan, penderitaan, dan sakit penyakit, artinya kita belum menerima Tuhan di dalam hidup kita. Padahal sebenarnya Tuhan dapat mengizinkan kita mengalami penderitaan untuk membawa kita ke tujuan yang lebih besar, supaya kita dapat lebih lagi berharap pada Tuhan, menjaga hati kita, serta memurnikan motivasi hati kita. Sama seperti pandemi COVID-19 yang kita semua sedang alami. Saya percaya Tuhan mengizinkan hal ini terjadi untuk sebuah tujuan yang lebih besar, dan supaya kita dapat lebih lagi mengalami peranan Roh Kudus di dalam hidup kita, yaitu sebagai pembawa hadirat Tuhan, pemberi kuasa dan kekuatan, serta penghibur di tengah penderitaan. Berikutnya, ajaran teologi kemakmuran yang ketiga adalah mengklaim apa saja yang kita inginkan karena semua kekayaan Allah tersedia bagi kita di dalam Kristus. Ini tidak salah, tetapi menjadi menyimpang ketika dikatakan bahwa sebagai anak Tuhan, kita dapat meminta apapun, tidak peduli apa saja yang menjadi keinginan kita.
Mereka juga menggunakan 2 ayat Alkitab di dalam Mazmur 37 ayat 4 dan Filipi 4 ayat 19 sebagai dasar pembenaran pandangan pengajaran teologi kemakmuran. Padahal, 2 ayat tersebut bukan berbicara tentang pemenuhan segala keinginan duniawi kita, tetapi pemenuhan keperluan orang yang sudah mendapatkan kepuasan di dalam Tuhan. Dan juga permintaan tersebut harus sesuai dengan kehendak Tuhan. Melihat dari 3 ajaran tersebut, dapat disimpulkan bahwa teologi kemakmuran adalah teologi yang kekanak-kanakan, yang terlalu menekankan hak dan melupakan tanggung jawab. Dan GBI Gatot Subroto jelas tidak setuju dengan penyimpangan pengajaran tersebut. Namun, kita perlu percaya bahwa Tuhan sangat ingin memberkati kita berlimpah-limpah, supaya kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, serta menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus dan pekerjaan Tuhan di bumi. Saudara-saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan barcode yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu dikasih Tuhan. Sekali lagi katakan shalom. Haleluya, haleluya. Sungguh kita bersuka cita boleh hari ini kita datang di dalam ibadah online. Karena kita percaya Tuhanlah kekuatan dan perisai kita. Dan hanya kepadanya hati kita percaya. Yang setuju katakan amin. Meskipun saat ini bumi sedang masih bergoncang di dalam pandemi COVID-19, namun kita percaya Tuhan senantiasa serta setiap kita. Yang setuju katakan amin. Dan mari kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Allah kita. Haleluya. Dan bersama-sama sampai kita bertepuk tangan. Mari kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari umat Tuhan yang bergairah kita sorakan. Yes. Mari sekali lagi bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran dan kota berlindungan. Mari bersama-sama kita lompat. Come on. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari bersama-sama tepuk tangan lebih lagi buat Allah kita. Come on. Sebab firman Tuhan berkata, orang-orang yang percaya kepada Tuhan, dia akan seperti gunung Sion yang tidak akan goyah dan tetap untuk selama-lamanya. Yang setuju katakan amin. Amin. Haleluya. Dan mari bersama-sama kita tepuk tangan di atas kepala dan kita nyatakan lagu ini bersama. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu
Mari umat Tuhan bersama nyatakan haleluya. Dan kita berikan tepuk tangan yang paling dahsyat buat Allah kita. Come on. Haleluya. Maka kami terus tertuju kepadamu Tuhan. Dan kerinduan kami adalah untuk mengejar akan hadir-Mu. Dan biar pada waktu kami berjalan di sepanjang tahun 2021 ini, biar kasih-Mu senantiasa serta atas kami, dan kami tetap tinggal dalam hadir-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Tuhan. Dekat padamu itu rinduku, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Dan mari kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Dan sekali lagi dengan segenap hati kita katakan lagu ini dari awal. Dekat padamu itu rinduku, oh, setiap kataku kau pun menunggu. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku, memandang wajah-Mu, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir
kedua tangan kita bersama katakan, memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu di dalam hidupku. Sama-sama kita akan sembah kita. Kami rindu untuk mengejar akan hadir-Mu ya Tuhan. Jesus, kami perlu Kau Tuhan, kami butuh Kau Tuhan, hadir dalam hidup kami. Oh, Jesus, haleluya. Ini alamaya sini alamo, ya alamaya sini alama, ini alamaya sini alama. Mari terus kita lebih lagi menyembah kita. Tuhan yang ada di rumah-rumah yang merindukan akan hadirnya lebih lagi, sambil kita angkat kedua tangan kita tinggi-tinggi saat ini. Mari angkat kedua tangan kita. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, anything, I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything, I need
need you, Lord. More than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything. I need you, Lord. Yes, Lord Jesus, more than the air I breathe. More than the anything. I need you, Lord. Mari lebih lagi katakan, more than the air I breathe, more than the soul I sing, more than the anything. I need you, Lord. More than the air I breathe, more than the air I breathe, more than the soul I sing, more than the anything. I need you. Mari lebih lagi katakan, more than the air I breathe, more than the song I sing, more than the anything. I need you, Lord. You more than yesterday. I need you more than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. I need you more. I need you more. Yes, Jesus. I need you more. More than words can say. I need you more. Yes, Jesus. Than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Sampai kita bertepuk tangan bersama-sama katakan, you more. Yeah. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. I need you, Lord. Kita berikan tepuk tangan buat Allah kita dan mari katakan, I need you, Lord. More than yesterday. I need you more. More than words can say. I need you more than ever before. I need you, Lord. 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 I need you, Lord Jesus. I need you, Lord. I need you, Lord. Mari umat Tuhan yang merindukan Dia, kita berikan tepuk tangan buat Allah kita. Haleluya, haleluya. Salam sejahtera bagi kita semua, seluruh jemaat Tuhan di GBI Mangga Besar Rayon 1C. Kita berjumpa kembali pada hari ini dalam ibadah raya yang mengandung kuasa daripada Tuhan Yesus Kristus. Saya Pendeta Mervin Sujak mengucapkan selamat Natal dan selamat Tahun Baru buat kita semua. Dan tentunya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat kepercayaan yang saya terima untuk melayani Bapak Ibu saudara-saudari semua pada hari ini. Mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa di surga, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini atau saat ini, dimanapun seluruh jemaat-Mu berada yang melihat ibadah dan mengikuti ibadah ini, kami berdoa oleh kuasa daripada Tuhan Yesus memberikan kepada kami semua keyakinan akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu adalah jawaban dari hidup kami. Firman-Mu adalah satu-satunya pedoman jalan yang harus kami ikuti. Karena firman-Mu adalah sumber segalanya untuk hidup kami. Berkati kami, berkati
siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudari, terpujilah nama Tuhan. Saya ada sebagaimana saya ada hari ini di tahun 2021, ya. Dan Bapak Ibu juga ada sampai di hari ini kita boleh dipertemukan dalam online ibadah seperti sekarang. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Tahun 2020 sudah kita lalui. Ya, buat saya secara pribadi tahun 2020 adalah tahun yang amazing. Saya menyebutnya amazing karena apa yang saya lihat hanya kuasa Tuhan. Yang saya lihat hanyalah kebesaran Tuhan. Memang ada tantangan, memang ada banyak perkara yang kita tidak mengerti. Ada yang sakit, ada yang dipanggil Tuhan berpulang ke rumah Bapa di sorga. Dan ada yang banyak mengalami pergumulan ekonomi, pergumulan rumah tangga, pendidikan. Ada yang mengalami satu gejolak di batin mereka. Ada yang belum mendapatkan jawaban. Ada yang masih bimbang, ragu, khawatir dan takut, saudara. Tapi pagi hari ini biarlah kita sama-sama memiliki hidup yang baru. Di tahun 2021 ini kita sama-sama melihat bahwa Yesus itu ada dalam hidup kita dan Dia selalu menyertai hidup kita. Saya akan buka lewat satu kesaksian yang saya alami di hari Natal tanggal 25 Desember 2020. Bapak Ibu, setiap kita punya rencana. Setiap kita punya impian bahkan. Dan impian kita pasti mengandung hari depan yang kita mau, yang kita harapkan. Nah, pada tahun 2020 tanggal 25 saya khotbah 2 kali di gereja lokal. Karena itu berkaitan dengan hari Natal. Saya khotbah, di belakang saya ada pohon Natal seperti yang kita lihat ya. Ya saya dansa ya, karena saya ya diminta oleh para pengurus gereja untuk tampil ya bersama istri saya, kami berdua dansa, yaitu ada di YouTube juga saudara, siaran langsungnya ya saudara. Dan saya khotbah, lalu kami selamat Natal satu dengan yang lain ya. Saya sudah dari 3 hari sebelum tanggal 25 saya sudah berencana pada hari Natal malam saya mau dinner sama anak-anak saya, tentunya bersama istri saya. Dan tiba saatnya ibadah sudah selesai, saya buka WA, ya saya cek informasi dan lain sebagainya. Ternyata ada satu jemaat pelayan Tuhan yang papanya meninggal jam 11 siang. Jadi saat ibadah kedua selesai, orang tua tersebut atau bapak tersebut meninggal, ya. Anaknya WA saya, dia pelayan Tuhan. Dia lagi ada di Jawa Tengah. Tiba-tiba saya telepon dia, saya komunikasi dengan dia. Dia bilang, dia manggil saya Kak Pepin, Papa sudah nggak ada. Saya lagi di Jawa Tengah, Mami sendirian di rumah dan lain sebagainya. Saya dengar baik-baik. Saya bilang saya akan coba lakukan apa yang bisa saya lakukan. Singkat cerita, saat itu tanpa ganti baju saudara, saya datang ke rumah duka. Ya benar, mamanya masih sendiri, cuma ada 2 keluarga yang sudah datang. Ya. Dan akhirnya ngobrol-ngobrol, disepakatilah malam itu juga tanggal 25 ada ibadah duka. Ya, ada ibadah penghiburan, kedukaan saudara. Besoknya juga ada ibadah sampai hari penguburan. Jadi acara saya, rancangan saya itu bisa berubah, saudara. Tapi di situ saya melihat bahwa Tuhan adalah Tuhan yang tidak membiarkan kita ya mengalami satu keadaan yang terus-menerus ada dalam ketidakpastian. Saya akhirnya mengerti, saudara. Bayangkan saya habis khotbah saat itu, khotbah Natal, saya harus khotbah kedukaan. Tapi di situ saya belajar karena itu tahun pertama. Lebih dari 22 tahun saya melayani Tuhan. Saya kali pertama khotbah di hari Natal, pagi khotbah untuk ibadah, malam langsung khotbah untuk kedukaan. Ya, apa yang saya garis bawahi di sini? Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Ya, Tuhan mau pakai hidup saya. Dan Tuhan juga mau pakai hidup Bapak Ibu, saudara-saudari yang sedang beribadah pada hari ini.
Ya, tahun 2021 saya ingin sekali kita mempunyai keyakinan yang baru terhadap penyertaan Tuhan, terhadap rancangan Tuhan dalam hidup kita semua. Sekalipun tahun 2020 begitu banyak hal yang kita pertanyakan, ada banyak hal yang sudah kita lewati. Tapi pagi hari ini saya akan beri tema khotbah saya atau saat ini adalah jangan berburuk sangka, berserah dan percayalah. Itu temanya. Ya, Bapak Ibu bisa lihat ya di TV saudara, ya di tayangan ini, ya temanya adalah jangan berburuk sangka, ya berserah dan percayalah. Kenapa kita tidak boleh berburuk sangka? Karena Yesus tidak pernah merencanakan hal yang buruk buat hidup kita. Apapun, kejadian apapun saudara, ya sesuatu hal yang harus kita yakini sekalipun kita dalam situasi terburuk. Kita harus membangun keyakinan kita di dalam kebenaran. Kebenaran yang Tuhan sudah ajarkan melalui pengalaman pribadi kita dengan Tuhan. Ya saudara, bahwa ketika kita mempunyai prasangka buruk, pikiran buruk, hati yang buruk, pikiran yang negatif, hati yang negatif, apalagi kepada Tuhan, kita kecewa sama Tuhan, kita kecewa sama seseorang, saudara, ya itu akan membuat hidup kita tidak mempunyai pengharapan. Ketika kita berburuk sangka, keyakinan kita hilang. Kita nggak percaya lagi sama firman Tuhan. Padahal saudara, kalau kita belajar tentang firman Tuhan, apa yang terjadi hari-hari ini adalah kegenapan dari firman Tuhan sendiri. Di kitab Lukas pasal yang ke-21, di situ dikatakan ketika menjelang kedatangan anak manusia akan ada perang, bangsa bangkit melawan bangsa, akan ada kelaparan, akan ada gempa, dan ada penyakit sampar. Penyakit sampar itu kalau saudara pelajari itu adalah wabah yang bisa menyebabkan kematian. Tentunya kalau kita berbicara COVID, ini wabah di seluruh dunia. Tadi malam saya melihat berita saudara, sudah lebih dari 2 juta orang di dunia meninggal karena wabah ini. Dan lebih dari 94 juta sudah terkena dampak dari COVID. Ada yang sembuh, ada yang cacat saudara dan lain sebagainya. Tapi kenapa ini kita melihat dan kita ada terlibat melihat semua ini saudara. Sepertinya kok kejadiannya begini gak enak banget. Bahkan sampai hari tahun baru, di malam tahun baru, malam pergantian tahun Bapak Ibu. Kita hanya bisa tinggal di rumah. Kita gak boleh kemana-mana. Sepertinya begitu banyak aturan, batasan-batasan. Mari kita jangan berprasangka buruk. Kita berserah kepada rencana Tuhan, kepada firman Tuhan. Ya, bahkan kita harus percaya pertolongan Tuhan. Ya, mari kita baca ayat ya, Yesaya 55 ayat 8 dan sampai ayat yang ke-9. Bapak Ibu bisa ikuti saya ya, ada di layar yang Bapak Ibu lihat. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku. Demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Saudara, di sini kita sama-sama bisa merenungkan kembali bahwa manusia punya rencana, manusia punya rancangan, tapi Tuhan adalah Tuhan yang menciptakan kita. Dia punya rancangan yang terbaik. Kita pikir rancangan kita sudah yang terbaik. Tapi belum tentu menurut rancangan Tuhan. Karena di sini dikatakan rancanganku bukanlah rancanganmu. Jalanmu bukanlah jalanku. Kalau saudara ada masalah, saudara ada banyak pergumulan, saudara sampai hari ini belum mendapatkan jawaban dari doa, tetapi saudara sudah mempunyai jalan-jalan yang sudah saudara lalui. Ketahuilah di tahun 2021 ini, saudara harus masuk lebih lagi kepada rancangan Tuhan, kepada jalan-jalan Tuhan. Yang pasti jalan Tuhan bukan balas membalas. Balas orang berbuat jahat, kita balas berbuat jahat. Itu bukan jalan Tuhan. Itu bukan rancangan Tuhan.
Saudara punya mimpi, seolah-olah mimpi saudara sudah di depan tangan saudara. Saudara, kalau kita belajar Alkitab, setiap orang yang mau jadi kaya, ujung-ujungnya mereka bisa meninggalkan jalan Tuhan. Di Alkitab diceritakan ada seorang kaya yang hartanya begitu banyak, sampai dia tidak bisa menyimpan hartanya lagi. Lalu dia membangun lumbung baru untuk dia menyimpan kekayaannya. Lalu dia bertemu dengan Tuhan. Dia berdialog dengan Tuhan. Dia bertanya, bagaimana saya bisa ikut kamu, Tuhan Yesus? Yesus bilang, kamu harus menghormati orang tuamu, kamu harus jangan membunuh, jangan mencuri, dan lain sebagainya. Orang kaya ini bilang, semua sudah saya lakukan. Tuhan bilang sama dia satu lagi, baik, satu hal lagi, jualah hartamu dan ikutlah aku. Nah, ternyata di situ dia fail. Belum tentu kekayaan itu adalah ujung dari apa yang Tuhan rancang dalam hidup kita. Karena kekayaan dunia itu akan selesai. Bisa lewat penyakit. Kalau saudara hatinya tertuju kepada kekayaan, tertuju kepada kedudukan, tertuju kepada impian saudara sendiri. Bisa saja apa yang saudara impikan akan mencelakakan saudara sendiri. Seperti pria tadi, seperti yang diceritakan Alkitab itu. Ternyata hari itu juga dia selesai di dunia. Dia nggak bisa nikmati lagi kekayaannya. Saya ingin ajak saudara membaca tentang kisah Frank Slasak. Ya, saudara ada yang tahu siapa Frank Slasak? Saudara bisa dilihat lagi ya di materi yang sudah saya siapkan. Aku Frank Slasak yang selalu bermimpi untuk bisa melihat indahnya dunia dari sisi yang berbeda. Aku sangat berharap Tuhan mengizinkan aku bisa melihat diriku seperti Ia melihat aku. Aku ingin seluruh alam ada dalam pandangan mataku. Namun apa daya, aku tak punya apapun untuk menggapai semua itu. Ya, slide selanjutnya. Bermula dari mimpiku untuk menjadi seorang astronot dan aku ingin pergi keluar angkasa. Tetapi aku tidak memiliki sesuatu yang tepat karena aku tidak memiliki gelar dan aku bukan seorang pilot. Namun Tuhan berkehendak lain. Gedung Putih mengeluarkan pernyataan bahwa mereka mencari warga biasa untuk ikut dalam penerbangan 51L, pesawat ulang-alik Challenger, dan warga itu haruslah seorang guru. Sampai di sini dulu. Saudara, Frank Slasak punya mimpi. Mimpi dia ingin menjadi seorang astronot dan dia bisa melihat antariksa. Tapi dia berpikir, tidak mungkin. Karena aku tidak punya latar belakang seorang astronot, pendidikan, pengalaman. Kenapa? Karena dia hanyalah seorang guru. Tiba-tiba pemerintah Amerika Serikat melalui Gedung Putih menyatakan mereka membuka kesempatan untuk warga biasa yang berlatar belakang guru untuk melamar menjadi seorang astronot. Wah, sepertinya ada solusi untuk impiannya. Sepertinya ada harapan untuk dia melihat dunia luar, yaitu dunia antariksa. Wah, saudara, kalau saudara melihat ada peluang, saudara langsung cepat berpikirkan seperti Frank Slasak ini bilang, ya, sepertinya Tuhan membuka jalan. Wah, saudara, dia semangat, ya, dia jadi antusias lagi. Wah, dia pikir dia akan melihat dunia antariksa. Saya juga punya pengalaman seperti itu. Ya, saudara, tahun 98 saya menikah. Saya kepingin ke Amerika, ya saudara. Dan tahun 2021 itu bisa terwujud. Tetapi saya punya impian saat itu, saya ingin bekerja sukses, ya, memiliki ini, itu, dan lain sebagainya, ya. Dan itu bisa tercapai. Tapi tahun 2009 saya harus pulang ke Indonesia, bahkan akhirnya saya jadi pendeta. Saya pikir saya akan jadi orang yang bekerja di dunia sekuler sampai saya mencapai impian saya. Tapi Tuhan punya rancangan yang berbeda.
Frank Slasak juga begitu, saudara. Ya, dia kepingin jadi astronot dan Tuhan kasih kesempatan itu. Dia ikut tes. Slide selanjutnya. Aku berpikir aku warga biasa dan aku seorang guru tanpa melepaskan sedetik pun hari itu. Aku mengirim surat lamaran ke Washington. Setelah waktu yang terasa lama, karena hari-hariku diisi dengan penantian dan rutinitas, berlari untuk mengintip kotak pos, akhirnya datang juga amplop resmi berlogo NASA. Tuhan mengabulkan doaku, aku lolos penyisihan pertama. Ya, sampai di situ dulu, nanti saya terusin. Bisa dilihat ke gambar saya lagi. Saudara, ternyata orang yang punya impian itu seperti Frank Slasak, saudara, dia semangat. Semangatnya tahu nggak? Hanya ngintip tempat kotak surat itu. Ada nggak jawaban? Wah, itu kerjaan dia. Ya saudara, siapa tahu di tahun 2020, saudara antusiasnya karena kepentingan-kepentingan tertentu. Ya, wah, ada yang sudah dapat. Atau sebaliknya, masih masa penantian, saudara kepingin ini, ya ada yang sudah dapat, tapi ada juga yang belum dapat. Nah, Frank Slasak juga begitu, saudara. Dia menantikan dan dia bilang terasa lama, berarti bukan waktu yang sebentar. Bisa seminggu, bisa 2 minggu, bisa 3 minggu, bisa 1 bulan, bisa setengah tahun, saudara. Ya, kita mau baca lagi selanjutnya. Selang beberapa waktu kemudian, aku merasakan pencapaian impianku semakin dekat. Dan aku yakin ketika NASA selesai mengadakan tes fisik dan mental, aku kembali menunggu dan tak pernah berhenti berdoa. Doanya kencang, saudara. Supaya apa? Rencana kita tuh jadi. Tapi kita belum tahu rencana Tuhan. Ini dialami oleh Frank Slasak. Ya, lalu Tuhan memberi jawaban. Aku dipanggil untuk mengikuti program latihan astronot khusus di Kennedy Space Center. Aku sudah melewati banyak tahap dari 43.000 pelamar, kemudian menjadi 10.000. Dan kini aku menjadi bagian dari 100 orang yang terpilih untuk mengikuti penilaian akhir. Hari-hari semakin berat karena harus melewati berbagai simulator, uji klaustrofobi, latihan ketangkasan, percobaan mabuk udara dan berbagai tes yang harus aku jalani. Singkat cerita, saudara, dia dipanggil oleh institusi yang namanya NASA ini, saudara. Dia mengikuti latihan astronot ya di Kennedy Space Center. Bayangkan dia berkompetisi dengan 43.000 orang yang mau keluar angkasa, yang mau jadi astronot, saudara. 43.000. Dan dia salah satunya. Berarti dia bersaing dengan 42.000 ya, 999 orang. Begitu banyaknya saingan. Tiba-tiba dia masuk. Dia menang. Dia masuk tahap selanjutnya. Tinggal 10.000 orang. Berarti sudah 33.000 orang fail. Tidak lulus. Yang sisa hanya 10.000 orang. Akhirnya mereka ikut tes lagi. Bersaing lagi yang 10.000 ini. Tinggal 100 orang. Dan Frank Slasak masuk ke 100 orang itu, saudara. Bayangkan. Ya, dari 10.000 tinggal 100. Berarti yang fail lagi berapa? 9.900. Wah, Tuhan pimpin. Yes, Tuhan, terima kasih. Tentunya Frank Slasak senang sekali. Siapa sih, saudara? Saya waktu dapat visa Amerika tahun 2001 senang sekali, saudara. Wah, saya benar-benar berangkat, saudara. Ya, Frank Slasak juga benar-benar ikut tes semua. Singkat cerita, saudara, slide selanjutnya. Tibalah saat NASA mengumumkan hasil tes. NASA memutuskan untuk memilih Christina McAuliffe. Aku kalah, impianku hancur, dan aku depresi berat. Kepercayaan diriku hilang, kebahagiaanku terganti dengan kemarahan. Dan saat itu aku selalu bertanya, mengapa Tuhan? Mengapa bukan aku? Apa yang kurang dari diriku? Mengapa engkau begitu kejam padaku saat aku menatap ayahku?
Dia bilang semua terjadi karena satu alasan. Saudara, siapa sampai hari ini saudara belum mendapatkan? Atau saudara sudah dapat, sepertinya hilang lagi. Apa yang kau raih sudah di tangan, hilang lagi. Atau yang tinggal selangkah lagi. Tapi itu tidak terjadi saudara. Ya baik mau jalan-jalan, baik bisnis, rumah tangga, pendidikan saudara ya. Sepertinya tinggal selangkah lagi. Tapi engkau belum mendapatkan. Frank Slasak dikatakan di sini dia kayak orang yang hancur saudara. Ya, dia depresi. Ya, depresi itu dia mengalami tingkat jiwa yang mengalami seperti orang gak ada harapan lagi saudara. Kayaknya madesu, masa depan dia suram. Sepertinya udah gak ada apa-apa, wah gagal total saudara. Dan dia alami itu, dia marah. Siapa saudara tahun 2020 suka marah, bahkan sering marah. Suka berselisih, suka bermusuhan, bersaing yang tidak sehat. Karena apa? Hanya untuk mengejar sesuatu yang menjadi jalanmu, menjadi impianmu. Nah 2021 ini kita mau jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Kenapa? Tuhan itu punya rancangan. Nah saat itu Frank Slasak marah sama Tuhan. Tapi kita mau lihat apa yang terjadi saudara. Ya Alkitab berkata demikian. Slide selanjutnya. Mengenal jalan Tuhan. Ada jalan yang disangka lurus. Tetapi ujungnya menuju maut. Itu ada di Amsal 16 ayat yang ke-25. Ya, ada jalan yang disangka lurus. Dia pikir jadi astronot itu dia akan menjadi orang besar, mempunyai nama besar, tercatat dalam sejarah NASA. Dia punya pengalaman yang tidak mungkin dimiliki oleh banyak orang yang bisa ke angkasa, saudara. Dia pikir, saudara, dia akan ngalamin yang wah kayaknya yang indah begitu, saudara. Tapi ujungnya maut. Kita tidak pernah tahu jalan kita. Tapi kalau jalan Tuhan pasti akan menuju kepada kekekalan. Ya, saudara, kita lihat selanjutnya. Hari itu, Selasa 28 Januari 1986. Aku berkumpul bersama teman-teman untuk melihat peluncuran Challenger. Ya, saudara tahu pesawat Challenger saat itu? Ya kan? Saya tahun 86 ini kelas 6 SD, saudara. Ya, masih kecil. Ya, saya tahu persis, saya ingat ini berita pesawat Challenger ini sampai ke Indonesia, ya, dan itu ditayangkan di televisi, saudara, bagaimana pesawat ini, saudara, naik ke angkasa, ya. Aku berkumpul, kita baca lagi. Ketika pesawat melewati menara landasan pacu, aku menantang impianku untuk terakhir kali. Tuhan, aku bersedia melakukan apa saja asal aku ada di pesawat itu. Wah, dia masih berusaha, saudara, untuk berdoa, ya, supaya dia menggantikan salah satu astronot. Mungkin di pikiran dia ada yang stroke, doain orang, pernah doain orang untuk sakit, saudara. Nah, dia ini mungkin, saudara, ya, karena dia bilang dia berharap ada yang tergantikan, ya, di astronot itu, saudara. Tapi dan 73 detik kemudian Tuhan menjawab pertanyaanku. Pesawat Challenger meledak dan menewaskan semua astronot. Saudara, rancangan manusia terbatas. Tapi Tuhan tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Oleh sebab itu di tahun 2021 ini, jangan berburuk sangka kepada Tuhan. Frank Slasak pikir kalau dia jadi astronot, dia keluar angkasa, dia bisa melihat ini dan lain sebagainya. Tapi pesawat Challenger itu dikatakan di sini, ya, 73 detik kemudian. Berarti 73 detik itu 1 menit 13 detik. Tidak lama setelah pesawat itu lepas landas, dia naik ke awan 1 menit. Lalu lewat 13 detik. Dia meledak di udara. Bayangkan, saudara. Di situ Frank Slasak dia bilang apa? Kita lihat selanjutnya. Aku tidak terpilih untuk menjadi seorang astronot yang ikut dalam penerbangan itu. Meski aku sangat menginginkannya.
Dan kini aku paham, ternyata Tuhan memiliki alasan lain. Tuhan masih ingin aku berada di bumi. Atas dasar itu, aku bisa katakan aku tidak kalah dan mungkin aku seorang pemenang. Kini aku paham, apabila Tuhan mengatakan ya, maka kita akan mendapatkan apa yang kita minta. Apabila Tuhan mengatakan tidak, maka kita akan mendapatkan sesuatu yang lebih baik. Dan jika Tuhan mengatakan tunggu, maka kita akan mendapatkan yang terbaik sesuai dengan kehendak-Nya. Saudara, mulai hari ini berserah, percaya kepada rancangan Tuhan. Seperti Frank Slasak, dia akhirnya mengerti, kalau saja aku ada di pesawat itu, hidupnya sudah selesai, saudara. Tapi puji Tuhan, Frank Slasak diluputkan. Dan Frank Slasak boleh mengenal jalan-jalan Tuhan. Ya, kita mau lihat ini tayangan aslinya, saudara, waktu pesawat Challenger itu meledak, saudara. Ya, aku tidak terpilih dalam penerbangan itu. Walaupun aku sangat menginginkannya. Karena Tuhan memiliki alasan lain untuk kehadiranku di bumi ini. Aku memiliki misi lain dalam hidup. Aku tidak kalah, aku seorang pemenang. Aku menang karena aku telah kalah. Aku Frank Slasak masih hidup untuk bersyukur pada Tuhan. Karena tidak semua doaku dan keinginanku dikabulkan. Stat lahir. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama ayat ini selanjutnya. Ya, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Ketika Tuhan tidak mengabulkan doamu, pasti Dia telah merancangkan hal yang lebih baik bagi masa depanmu. Berserah dan percayalah. Bapak Ibu, saya hanya percaya kepada firman Tuhan. Firman Tuhan tidak pernah ingkar janji. Kita masih di awal tahun. Berarti masih ada kurang lebih 340 hari atau 350 hari ya saudara yang akan kita lalui di tahun 2021 ini. Biarlah di ratusan hari yang akan masih kita lalui, kita jangan berburuk sangka kepada Tuhan. Situasi pandemi masih belum bisa berubah. Jangan berharap kepada vaksin, sekalipun saya juga mau divaksin. Ya, karena vaksin kami baru ikut webinar kemarin. Seorang dokter memberikan penjelasan tentang vaksin. Ya, ternyata vaksin itu baik untuk kita. Ya, karena dari sisi medis vaksin itu akan menangkal penyakit COVID. Seperti waktu kita masih bayi disuntik cacar, disuntik polio, itu sama saja. Kita disuntik vaksin, ya Sinovac itu saudara. Supaya apa? Apabila ada COVID dia ditolak sama vaksin itu. Vaksin itu akan menjadi imun, ya, imun daya tahan tubuh kita. Saudara, tapi kita tidak boleh berharap. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan. Kita belum tahu seperti apa yang akan terjadi ke depan ini, saudara. Tapi kita tidak boleh berburuk sangka. Kita percaya Yeremia 29 ayat yang ke-11, Dia tidak pernah merancang yang celaka buat saya dan saudara. Tapi Dia merancangkan kepada kita hari depan damai sejahtera yang penuh dengan harapan. Bahkan bukan hanya di dunia ini. Saudara, ketika saudara-saudara melihat banyak yang sudah berpulang ke rumah Bapa. Yohanes 14 berkata, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Saya selalu mengingatkan diri saya bahwa hidup saya hanya sementara di bumi. Saya tidak tahu kapan saya selesai di dunia ini. Tapi selama saya diberikan nafas oleh Tuhan, saya mau melayani Tuhan. Saya mau mempersembahkan hidup saya untuk Tuhan. Saya mau menjadi berkat buat istri saya. Saya mau menjadi berkat buat anak-anak saya. Saya mau menjadi berkat buat banyak orang. Sekalipun saya tidak mendapatkan banyak hal hari-hari ini. Saya hidupnya terbatas. Tidak bisa kemana-mana, mesti pakai masker, mesti jaga jarak, mandi bisa 3-4 kali saudara, habis pulang dari luar, mesti cuci tangan, dan lain sebagainya. Tapi saya mengambil pikiran positif di situ. Saya menenangkan diri saya. Saudara, kenapa? Karena sepertinya kita hidup banyak sekali aturan, tapi itu sebenarnya sedang menjaga kita. Saudara harus ikuti perintah Tuhan. Saudara ikuti perintah Tuhan.
Memang perintahnya itu seringkali bertentangan dengan daging kita. Tapi ketahuilah, kalau saudara masih bertahan hari ini, bukankah karena saudara ikuti perintah, aturan-aturan itu. Begitu juga dengan kerohanian kita. Ketika saudara ikuti perintah Tuhan, saudara bisa bertemu dengan rencana Tuhan. Saudara bisa mengalami kuasa Tuhan. Saudara bisa mengalami mujizat Tuhan. Saudara, apapun yang saudara gumuli, percayalah saudara, Tuhan mendengar. Dan hanya tinggal tunggu waktunya Tuhan. Tuhan akan memberikan pengertian. Tuhan akan memberikan kuasanya. Tuhan akan memberikan kepada kita hal-hal yang terbaik buat hidup kita, saudara. Ingat, ada surga, ada neraka. Jangan menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ikuti apa yang firman Tuhan katakan. Engkau akan mengerti bahwa rancangan Tuhan adalah rancangan yang terbaik buat hidup kita semua. Saya mau berdoa buat Bapak Ibu, saudara-saudari pada saat ini. Siapapun engkau yang mendengar, dari anak-anak, pemuda, remaja, sampai orang tua yang melihat tayangan ibadah pada hari ini. Percayalah dan berserahlah kepada Tuhan. Jalani bisnismu, jalani pekerjaanmu. Ya, soal kedudukan, soal gaji naik, soal jalan usaha-usaha yang sedang kau jalankan, soal pendidikan anak-anakmu. Berserah, ikuti saja. Ya, percayalah, saudara. Karena Tuhan tidak pernah merancang hal yang buruk atas hidup kita. Hari ini, jangan berprasangka buruk kepada Tuhan. Percayalah kepada firman Tuhan. Siapa engkau hari ini lagi dalam keadaan gundah gulana? Kau butuh jawaban tapi belum. Percaya saja kepada firman Tuhan. Nantikan waktunya Tuhan. Siapa engkau sakit hari ini? Kau butuh kesembuhan. Saudara, datang kepada Tuhan. Saudara, hampiri seperti seorang wanita yang menderita sakit pendarahan selama 12 tahun. Kau harus berkata pagi hari ini, asal ku jamah jubah Yesus. Dan saya mau katakan kepada saudara, kalau engkau percaya bahwa ada kesembuhan dari Tuhan, katakan, aku sembuh Tuhan. Oleh karena aku percaya kepada firman-Mu. Katakan, aku sembuh. Aku sembuh, aku terhindar dari malapetaka, aku terhindar dari penyakit, aku dibebaskan dari hutang piutang, aku menjadi orang yang taat. Saudara harus berkata itu, saudara. Karena itu adalah kuasa perkataan itu sendiri. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di bumi. Ketika engkau memperkatakan firman, siapa suka menggemakan firman, dia akan mendapatkan buahnya itu sendiri. Pagi hari ini, mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pagi hari ini di penghujung firman Tuhan, kami tidak mau berprasangka buruk terhadap keadaan dan situasi ini. Apapun yang ada di tangan kami, apapun situasinya, orang-orang di sekeliling kami percaya Engkau yang merancang hal itu semua. Supaya kami boleh mengalami kuasa Tuhan. Bapak, aku berdoa buat setiap umat-Mu yang melihat dan mengikuti ibadah ini. Yang mendengarkan firman Tuhan ini. Hamba-Mu berdoa apabila ada yang sakit. Hamba-Mu mengangkat tangan, minta kuasa dari kuasa Roh Kudus. Hamba-Mu alirkan ini kepada umat-Mu yang sakit, sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun penyakit itu Tuhan, kami bersahati menghancurkan segala penyakit oleh bilur-bilur Yesus. Disembuhkan. Yang ada dalam maut Tuhan, ada dalam bahaya, ada dalam ikatan dosa, ada dalam kesimpang siuran, ada dalam kekhawatiran, kecemasan, sifat-sifat buruk. Hari ini Tuhan, hamba-Mu berdoa, kuasa kemerdekaan oleh kebangkitan Yesus. Itu membebaskan umat-Mu. Hari ini umat-Mu dilepaskan, dibebaskan dari segala hal yang ada dalam jiwa mereka. Mereka menjadi pemenang di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Tuhan tolong umat-Mu Tuhan. Mereka yang membutuhkan pekerjaan. Mereka yang membutuhkan Tuhan kehidupan. Hamba-Mu hanya mau katakan, makan, minum, pakaian itu sudah Kau janjikan Tuhan. Taruhlah dalam hati setiap umat-Mu bahwa mereka sudah menerima
yang terbaik dari Tuhan. Mereka hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Mereka hidup dalam damai yang Tuhan berikan kepada mereka. Karena itulah janjimu, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Bapak Ibu, terimalah damai sejahtera. Terima dengan iman bahwa engkau adalah orang yang dikasihi, orang yang dipelihara, orang yang dicintai oleh Tuhan, orang yang dituntun oleh Tuhan, orang yang menerima kasih Tuhan. Setiap detik yang kau lalui, engkau ada dan disertai oleh Tuhan. Apabila engkau mengalami jalan buntu, hamba-Mu berdoa hari ini, Tuhan buka jalan melalui firman Tuhan ini Tuhan. Bahwa rancangan-Mu bukanlah rancangan kecelakaan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk rumah tangga, hubungan suami istri. Tuhan terus persatukan dengan kasih-Mu Tuhan. Biarlah kasih Kristus terus Tuhan mempersatukan hubungan suami istri. Mereka hidup ada dalam kesatuan. Segala perselisihan, perpecahan kami tolak di dalam nama Yesus. Bapak Ibu, ampunilah kelemahan, kekurangan pasangan-Mu dan juga anak-anak-Mu yang ada, kau berkati mereka. Bapak, berkat atas rumah tangga kami lepaskan juga pada pagi hari ini. Mereka mengalami janji-janji Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kebenaran firman-Mu. Tuhan menolong kami semua, Tuhan menyertai kami semua. Di tahun 2021, biarlah rancangan-Mu saja yang jadi dan jalan-Mu saja yang kami ikuti. Terpujilah nama Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita katakan bersama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai berjumpa dalam kesempatan lainnya. Salam sehat selalu dari saya dan Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saudara kasih Tuhan, saat ini kita angkat kedua tangan kita saat ini. Dan terimalah berkat kasih karunia berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai Bapak Ibu saudara sekalian mulai hari ini sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali, menjemput kita di awan-awan, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin.